pemirsa Opsi dimanapun berada, kembali lagi di Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi. Hari ini Opsi mendatangkan bintang tamu dari seorang akademisi, tapi untuk sekarang lebih bergelut di penggiat dan pemerhati pemilu. Namun selain itu beliau juga pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan juga pernah di tingkat kabupaten. Selain menjadi penyelenggara pemilu, beliau juga pernah menjadi peserta pemilu dan terpilih menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah, kepala pemerintah di pemerintahan terendah di desa, kelurahan, atau di Sumatera Barat kita sebut dengan nagari. Jadi pernah juga menjadi wali nagari. Selamat datang Bapak Budi Febriandi di Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Ini karena biasanya pemirsa kita terbiasa berkomunikasi dengan Bapak Budi ini, saya agak canggung ini panggil Bapak, biasanya panggil Uda gitu kan. Jadi tidak apa-apa kita panggil Uda saja ya. Panggil Uda saja karena biar lebih enak, biar lebih nyaman dan jiwa mudanya masih keluar gitu ya. Baik Uda Budi, mungkin kita minta dari sisi pandang Uda ini, karena menurut Uda terhadap proses pemilihan yang sudah berjalan begitu panjang, kemudian udah sebagai pengamat juga, udah sebagai akademisi, kemudian udah bahkan pernah terjun langsung sebagai penyelenggara di beberapa tingkatan itu, bagaimana Anda memandang apa kira-kira persoalan atau masalah yang terjadi dalam setiap pemilu ke pemilu yang berlangsung? Jadi begini, secara substansial memang ada banyak persoalan sebetulnya yang selalu berulang dan ini tidak pernah tuntas kita selesaikan. Apakah tidak tuntasnya karena tingginya dinamika politik, atau memang kita tidak punya kemauan untuk menuntaskannya? Ini sebuah pertanyaan yang selalu mengganjal. Misalnya saja seperti ini. Persoalan pertama itu dari awal pemilu sampai sekarang itu, katakanlah pemilu di dari Orba itu. Dari Orde Lama lah. Oh, dari Orde Lama sampai sekarang. Yang pertama itu adalah masalah DPT. Daftar pemilih. Nah, ini jadi persoalan yang tidak pernah tuntas sampai sekarang. Mulai dari penyusunan DPT secara manual, kemudian sudah dilakukan secara elektronik, dan sudah punya sistem informasi berbasis web dan segala macam. Tetap saja DPT ini selalu bermasalah ketika daftar pemilih ini selalu bermasalah ketika sudah dijadikan DPT. Selalu saja ada orang yang tidak berhak itu terdaftar dalam DPT. Selalu saja ada. Masuk ya. Selalu saja kasusnya ada seperti itu. Orang yang berhak tidak terdaftar. Ada yang tidak terdaftar. Nah, DPT itu kan sebetulnya membuat dua prinsip. Yang pertama, jangan mendata orang yang tidak berhak. Dan kedua, datalah orang yang berhak. Itu aja prinsipnya. Nah, ini selalu saja ada masalah terkait dengan pendataan. Nah, apakah database-nya ini yang tidak pernah update-nya itu asal-asalan saja, atau basis data kependudukan itu yang betul itu yang bermasalah. Nah, kalau kita lihat data kependudukan yang bermasalah, sebetulnya sejak tahun 2005, 2002 itu kita sudah menganut satu warga satu nik. Nah, mestinya dengan sistem kependudukan yang data kependudukan yang sekarang ini, itu tidak ada lagi kesalahan yang prinsipil seperti itu. Apalagi setiap ada yang meninggal selalu dilaporkan. Nah, mesti kan
update data pada SIDA ini mesti harus sinkron dengan data kependudukan di Dukcapil. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian yang kedua adalah integritas dari penyelenggara. Integritas penyelenggara. Nah, ini juga selalu bermasalah. Nah, mulai dari awal pemilu sampai sekarang tidak bermasalah. Apalagi kalau dulu kan penyelenggara itu ya katakanlah ketika zaman Orde Baru Putusan parpol malah. kalau ketika Orde Baru penyelenggara itu kan kalau sudah bawah kementerian dalam negeri. Iya. Dan bisa dengan langsung memenangkan satu kontestan misalnya. Ada tipe-tipe seperti itu. Nah, sekarang walaupun penyelenggara itu merupakan lembaga yang independen, tapi saya integritas penyelenggara terutama di tingkat bawah itu masih saja bermasalah. Kita temukan pelanggaran kode etik penyelenggara, bahkan kasus yang dilaporkan ke DKPP itu ratusan kasus setiap kali penyelenggaraan pemilihan. Nah, ini juga jadi persoalan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mobilisasi PNS atau mobilisasi orang-orang yang diharuskan netral. ASN. TNI Polri misalnya juga keberpihakan itu juga perlu kita pertanyakan juga, terutama pejabat-pejabat di tingkat daerah ketika terjadi pilkada. Nah, ini sebetulnya sangat katakan sangat terlihat jelas, tetapi kenapa begitu sulit untuk diinikan? Misalnya ketika sudah ada kasus misalnya nyata-nyata sudah jelas pidana, tapi ternyata ketika di plenokan untuk ditindaklanjuti ke tahap yang lebih penyidikan dan penuntutan jadi mentah lagi ya. Nah, ini juga jadi ini persoalan-persoalan yang sesungguhnya yang barangkali yang keempat adalah money politik. Nah, money politik ini merupakan kejahatan luar biasa terhadap demokrasi. Nah, ini kita faktanya ada, dia kayak kentut lah, baunya itu menyengat kan. Tapi membuktikan ini juga tantangan kita ke depan. Mencari siapa orang yang kentut ini yang susah. Ini yang susah. Amplop-amplopnya mesti lewaran itu. Semua orang mengetahui, semua orang, tapi ketika sampai kepada penuntutan dan penyidikan, buktinya kurang, tidak cukup, segala macam bla bla bla. Ini persoalan-persoalan yang mesti kita. Baik, berarti dari bahkan kalau kita merujuk ke pemilu atau pemilihan beberapa atau 5 tahun ke belakang itu kan kita sudah melaksanakan pemilu di 2019 kemarin udah, dan juga pemilihan di 2020. Selain dari persoalan yang udah sampaikan tadi, sebenarnya ada juga satu lagi persoalan yang di 2020 mungkin munculnya, yaitu kondisi penyelenggaraan pemilu di masa COVID. Nah, itu mungkin kalau udah menilai ini untuk kondisi pemilu di masa COVID ini bagaimana? Apakah ini jadi permasalahan tren terbarunya atau ini biasa saja dari pandang udah sebagai pengamat? Jadi sebetulnya kita saja yang perlu menyelesaikan persoalan sebetulnya. Faktanya ketika pilkada pemilihan 2019 kemudian pilkada 2020 tidak terlalu apakah pilkada ini menjadi faktor menyebabkan COVID, kan tidak juga. Nah, kita saja yang sebetulnya terlalu ketakutan dengan situasi ini. Jadi menurut saya persoalan pemilihan baik itu pemilihan umum legislatif dan pileg 2019 maupun pilkada 2020, saya kira kita hadapi saja dengan ketika itu ya. Kita
beradaptasi saja dengan hal-hal yang sewajarnya, tapi tetap memperhatikan Protokol. kesehatan. Nah ini cuma tantangan ketika itu yang terbesar adalah ketika para calon mengadakan sosialisasi, mengadakan kampanye. Ini yang dari praktek biasanya luring menjadi daring. Iya. Baik, udah. Tadi dari beberapa persoalan dalam pemilu atau pemilihan sebelumnya, baik itu persoalan daftar pemilih, kemudian integritas penyelenggara, kemudian sampai kita bahas tadi money politik. Kira-kira untuk persoalan ini, akar masalahnya ini di mana ini, kan? Kalau jadi begini, kalau misalnya kita bahas satu-satu, kalau misalnya daftar pemilih, nah daftar pemilih itu memang menurut saya memang akar persoalan big data, database Bank kependudukan datanya. ya, bank data kependudukan itu yang mesti menjadi valid, acuannya jelas, kemudian bagaimana sistem kependudukan itu juga sudah terotomatisasi. Misalnya orang pindah langsung terupdate, orang meninggal langsung terupdate. Kemudian perubahan status pekerjaan juga terupdate. Misalnya seseorang ketika di DPT lama dia masih pelajar, kemungkinan ketika 5 tahun lagi dia berubah status menjadi tentara, menjadi polisi, dan segala macamnya yang tidak memungkinkan dia untuk memilih. Nah, kemudian bagaimana KPU mensinkronkan database-nya ini dengan apa? Dengan capil. Dengan capil, update-nya itu sekali berapa gitu. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi tidak hanya dilakukan secara manual, tapi bagaimana sistemnya itu langsung terintegrasi sistemnya, sehingga kita periksa misalnya di daerah A itu wajib pilihnya ada 18 orang. Nah, di Sidali itu tercantum 18 orang. Dan di daftar penduduk 18 orang juga. Ya, 18 orang juga. Nah, jadi jelas. Nah, tinggal ketika melakukan coklit nanti pada saat pemilihan, tinggal lagi menyesuaikan apakah seseorang ini sudah berubah profesi, sudah meninggal, segala macam itu ya. Jadi memudahkan kita bukan selama ini kan kita coklit seakan-akan menyusun dari awal lagi kan. Ya. Nah, sudah diberikan data DP4. Nah, kemudian kita seakan-akan mengulang lagi dari awal. Mengulang lagi daftarnya dari awal. Dicek kembali nicknya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ke depan, bagaimana Sidali itu disempurnakan sehingga dia kemudian terintegrasi dengan sistem kependudukan Dukcapil. Nah, kemudian berkaitan dengan apa? Dengan integritas penyelenggara. Nah, ini memang terutama yang berkaitan dengan apa? Dengan sistem rekrutmen penyelenggara itu sendiri. Nah, kita berharap memang ke depan sistem rekrutmen ini tidak lagi, ini bukan maksud menggurui, tapi faktanya memang ada ketika rekrutmen ini dilihat ranjinya, si A ini ranjinya kemana, si B ini ranjinya kemana. Nah, ini seakan-akan para penyelenggara ini menjadi utusan ormas. Iya. Ini Ormas mana gitu? Ormas mana? Nah, jadi ini ketika ini terjadi, maka independensi penyelenggara itu perlu kita pertanyakan. Nah, apalagi nanti turunannya ke bawah kan? Sampai ke tingkat PPS gitu. Tingkat PPS. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ketika proses rekrutmen penyelenggara terjadi.
Nah, kemudian berkaitan dengan apa dengan masa eh, apa keterlibatan ASN dalam proses pemilu memang perlu di penegakan hukumnya perlu dipertegas karena memang ASN ini betul-betul sangat berpengaruh di daerah. Ketika pilkada, pengaruh ASN ini sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Tengah masyarakat. Nah, kalau misalnya di desa A misalnya seorang guru dia sudah menyatakan, maka akan banyak orang mengikutinya. Nah, jadi kalau seandainya ASN ini berpolitik juga, nah ini juga berbahaya terhadap demokrasi. Maka kita sangat berharap penegakan hukum terhadap keterlibatan ASN ini perlu ditingkatkan. Termasuk juga dengan politik. Kalau untuk sedikit kita singgung tadi penegakan hukum untuk ASN ini udah kalau TNI Polri itu jelas mereka bilang kami itu netral karena hak pilihnya pun sudah dihilangkan oleh undang-undang. Ya. Nah, sedangkan ASN itu disuruh netral, tapi dia juga mempunyai hak pilih. Kalau dia punya hak pilih, tentu dia harus mengikuti kegiatan proses kampanye. Setidaknya dia menentukan mana calon yang harus dia pilih gitu. Nah, ini mungkin menjadi momok batu sandungan juga bagi si ASN itu sendiri. Misalnya ketika dia datang dalam kegiatan kampanye dibilang seolah-olah mendukung, kemudian dia tidak datang, dia tidak tahu apa itu visi dan misi calon. Jadi bisa jadi kedatangan permainan seperti bahasanya permainan lah mungkin kayak ASN ini ingin bermain mata dengan calon. Kemudian dia datang dalam kegiatan kampanye bisa dengan alibi bahwa dia ingin melihat visi dan misi calon gitu. Atau mungkin ada wacana enggak atau pemikiran enggak dari akademisi bahwa bagusnya ASN itu disamakan dengan TNI Polri gitu, dihilangkan hak pilihnya. Itu bagaimana ada? Jadi begini, ASN itu kan sipil. Iya. Nah, dalam undang-undang memang yang dihilangkan hak pilihnya itu atau dihapuskan pilih itu adalah militer, karena mereka punya kesenjataan, punya power untuk lebih besar untuk mengarahkan massa. Nah, kalau ASN dia sipil sama dengan kita. Nah, menurut saya bukan persoalan menghapuskan hak pilihnya, tetapi bagaimana sebetulnya integritas mereka sebagai ASN ini yang kita inginkan. Nah, kalau dalihnya ingin mengetahui visi misi calon, kan bukan hanya pada saat kampanye, banyak informasi lain yang bisa mereka punya akses informasi yang luar biasa, yang banyak akses informasi yang mereka bisa akses untuk mengetahui si A ini bagaimana, si B ini bagaimana, si C ini bagaimana. Nah, jadi memang tidak ada alasan untuk ASN untuk ikut kampanye. Nah itu, jadi kembali ke katakanlah dia punya hak pilih, kemudian hak pilih, dia kan tidak perlu mengungkapkan hak pilih pada siapapun. Itulah bentuk integritasnya. Kemudian pemilihan hak pilih kita itu kan kita Bersifat rahasia yang tidak kita sampaikan kepada orang lain, kecuali kita tim kampanye yang mempengaruhi orang lain untuk memilih. Iya. Itu beda lagi. Nah, ini yang sering kita lihat, ada sejumlah pejabat daerah terutama menjadi barisan relawan dalam tanda kutip calon petahana misalnya, atau pejabat-pejabat non-job yang menjadi relawan tanda sukses lawan politik dari incumbent. Nah, ini yang sering kita lihat, sehingga nanti yang terpilih yang menjadi kepala dinas, jadi orang-orang yang tidak kompeten, itu sering terjadi. Adalah orang dekat di saat
proses pemilihan atau proses kampanye Iya. gitu. Tapi Nah, bukan orang yang berkompeten berkompeten di bidang itu. di bidang itu. Nah ini ada yang misalnya guru menjadi Kepala dinas. sekretaris dinas A, yang bukan dinas pendidikan. Iya, iya. Nah, ini kan banyak terjadi. Kalau dinas pendidikan itu wajar ya. Ya. Nah ini yang ada yang sarjana teknik yang harusnya di UPR, nanti dia jadi kadis di perdagangan misalnya. Jadi kan artinya sangat buruklah dampak dari kegiatan ASN ini. Ya, akhirnya tidak menyesuaikan bidang. Seharusnya yang di bidang perikanan itu adalah kadisnya orang yang menguasai menggeluti bidang perikanan. Iya. Bukan orang SPD yang diletakkan di sana. Iya. Nah, kan kaitannya nanti dengan kinerja pemerintah daerah. Iya. Kalau ini akibatnya pemerintah daerah itu ya asal-asalan aja bekerja. Kalau dari beberapa yang udah sampaikan tadi, dari persoalan-persoalan pemilihan atau pemilu yang sudah sampaikan di pemilu-pemilu yang sudah berlangsung, kira-kira ini setelah berkaca dari pemilu atau pemilihan sebelumnya, untuk pemilu serentak tahun 2024. Nah, kira-kira apa persoalan yang akan terjadi juga ya? Atau bisa jadi ini dikatakan gelombang besar pemilu serentak di tahun 2024 ini karena semuanya ada di sana. Nah, kira-kira apa yang menjadi persoalan dari kacamata sebagai pengamat? Jadi dari keempat persoalan yang kita sampaikan tadi, kemungkinannya keempat itu masih akan terjadi. Tetapi yang perlu disoroti juga dalam pemilu serentak 2024 ini memang beban kerja penyelenggara yang cukup luar biasa berat. Kalau kita melihat di Pilpres serentak 2019 itu kan banyak jatuh korban lah. Jatuh korban penyelenggara. Kalau soal mati kan itu kan urusan Tuhan. Tuhan ya. Tapi secara kasat mata kita melihat bahwasanya banyak kejadian-kejadian baik pada saat penyelenggaraan maupun pasca penyelenggaraan ketika penghitungan suara segala macam, banyak penyelenggara terutama tingkat bawah itu mulai dari PPK kemudian sampai PPS dan KPPS itu yang dirawat di rumah sakit, serangan jantung, bahkan sampai meninggal dunia. Nah ini perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana pemilu serentak 2024 ini, baik pilpres pileg di bulan Februari maupun nanti pilkada di bulan September ya, itu diselenggarakan dengan secara manusiawi, diukur betul beban kerja. Nah kalau tidak diukur betul beban kerja ini yang akan menjadi kendala besar bagi kita, sehingga hasil dari pemilu ini tidak terekod dengan baik. Jadi bisa jadi ada di beberapa tempat ada semakin besar tingkat PSU-nya. Oh ya, pemilihan ulangnya. Nah, kenapa? Misalnya karena ketidaksiapan penyelenggara secara fisik dan mental. Kemudian daftar pemilih. Daftar pemilih. Karena ini berdekatan masanya. Ketika selesai pilpres, kalau pada masa pilpres pileg ini data pemilihnya tidak akurat, maka nanti di kepala daerah juga tidak akurat. Nah, karena dia akan sangat sedikit waktu untuk mengupdate lagi data pemilih ketika pilkada. Ini juga penting. Baik, berarti selain dari 4 permasalahan tadi, ditambah dengan kesiapan dari penyelenggara sampai ke tingkat bawah gitu ya. Kemudian kira-kira dari potensi masalah tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten 50 Kota
Nah ini minta masukan ini selaku akademisi dan pengamat menghadapi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Bagaimana Bawaslu 50 kota bersikap tentang? Jadi kalau kita lihat fungsi dari Bawaslu ini kan lembaga yang mengawasi sekaligus menegakkan hukum, yang mengawasi penyelenggaraan sekaligus menegakkan hukum. Nah, tentu kita sangat berharap bagaimana Bawaslu 50 kota betul-betul dalam pengawasannya itu betul-betul mulai dari pencegahan. Mulai dari pencegahannya. Nah, pencegahan itu pertama tentu banyak koordinasi yang mesti dilakukan. Koordinasi dengan Sekda, kemudian kepala-kepala dinas organisasi vertikal terkait dengan mobilisasi ASN dalam kepala daerah misalnya, terhadap calon DPR RI misalnya. Nah, ini juga perlu diingat. Nah, kemudian yang selain pengawasan pencegahan tadi adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini betul-betul kita berharap Bawaslu bekerja keras sehingga temuan-temuan yang ataupun laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran pemilu itu bisa ditindaklanjuti dengan serius. Nah, itu misalnya jangan ada lagi yang sudah nyata-nyata tindak ada pelanggaran pidana, ini tidak bisa kita lanjutkan ke tahapan yang lain. Ini kita sebagai masyarakat sedih karena kita masyarakat itu melihat ada ASN yang mendukung salah satu calon DPR RI memobilisasi massa, ternyata tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, ke tingkat penuntutan. Nah, ini kan sedih kita. Kita harus bercerita bagaimana demokrasi kita ini kan. Kita rawat dengan baik. Kita tingkatkan mulai dari demokrasi struktural ke demokrasi substansial, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur dan segala macam. Tapi ternyata penegakan hukumnya lemah. Nah, bagaimana mungkin kita menghasilkan pemimpin seperti itu? Nah, ini yang barangkali harapan kita terhadap Bawaslu, baik itu Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu RI, bukan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Secara umum kita berharap, bukan hanya Bawaslu. Baik, terima kasih udah baik itu dari masukannya terhadap Bawaslu. Mungkin secara intinya ada 3, yaitu pencegahan, kemudian koordinasi, dan juga penegakan hukum. Kemudian kita udah di ujung sesi ini, udah ada pesan atau saran yang bisa udah tinggalkan untuk opsi obrolan pemilu dan demokrasi podcast Bawaslu 50 Kota. Saya pikir ini terobosan yang luar biasa, karena selama ini kan jarang, bahkan tidak ada hal-hal seperti ini. Tidak ada. Jadi untuk menuju sosialisasi yang menjangkau masyarakat yang lebih luas, saya kira penggunaan berbagai media sosial, teknologi itu sangat penting, karena hampir semua orang punya gadget sekarang. Saya pikir hal yang begini perlu kita lakukan secara terus-menerus, dan kalau bisa ini sebagai saran, ada tema-tema perperiodik, apakah per minggu atau apa, sehingga itu acara ini bahagian pendidikan politik bagi masyarakat. Iya. Ini bukannya sekedar untuk bicara tentang pemilu dengan apa, tapi bagaimana memberikan pendidikan politik kepada semua pihak. Keren. Baik, terima kasih Uda Budi telah hadir dan juga telah memberikan masukan dan juga telah berbicara banyak di dalam podcast kita. Saya selaku pembawa acara opsi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf pada pemirsa opsi semua berada. Mungkin cuma sampai di sini agenda kita di sesi kali ini, dan sampai jumpa di sesi opsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.